لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الملائكة والناس أجمعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. Sidang Jumat hafizhukumullah mengawali khutbah pada kesempatan yang mulia ini, khatib senantiasa berwasiat khusus bagi diri pribadi khatib, umum bagi segenap jamaah salat Jumat sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan salah satu jalan, yaitu senantiasa membersihkan hati kita, menjaga hati kita dari segala penyakit-penyakit yang membuat kehidupan kita menjadi tidak tenang. Sidang jemaah yang berbahagia, penyakit hati itu berbeda dengan penyakit fisik, berbeda dengan penyakit badan. Kalau orang yang terkena penyakit fisik, yang terkena penyakit badan, dia cepat sekali mengaku, cepat terasa, mengadu, kemudian mencari pengobatan kemana-mana, berani bayar mahal demi kesembuhannya. Tetapi berbeda dengan orang yang berpenyakit hati. Orang yang mempunyai penyakit hati, biasanya dia tidak mau mengaku, dia enggan disembuhkan. Dan lebih parahnya lagi, menganggap orang lainlah yang mempunyai penyakit hati. Orang yang sakit fisiknya, yang sakit badannya, itu bisa menjadi sebab gugurnya dosa-dosanya. Tetapi orang yang mempunyai penyakit hati, justru itulah yang mengundang dosa-dosa sehingga menimbun amal-amal solehnya. Maka penting sekali kita merawat, menjaga hati kita ini dari segala penyakit-penyakit yang bisa menjauhkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah, salah satu penyakit hati yang perlu kita waspadai, yang harus kita selalu evaluasi, yang penting menjadi perhatian kita, yaitu sifat sombong atau perasaan takabur. Mengapa ini penting? Karena ini sudah dipesankan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa man kana fi qalbihi,
bagi orang yang fi qalbihi, di dalam hatinya ini misqalu dzarratin min kibr, ada perasaan takabur, ada perasaan sombong, misqalu dzarrah, meskipun sebesar zarrah, meskipun hanya sebiji sawi, ada kesombongan di dalam hatinya, maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Lalu apa tanda-tandanya orang yang sombong ini? Apa cirinya orang yang mempunyai sifat takabur ini? Rasulullah pun memberikan sinyal bahwa sombong itu ada dua tandanya. Yang pertama, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, tanda yang pertama ialah menolak kebenaran, mendustakan kebenaran. Itu tanda orang yang sombong. Banyak sekali yang mengartikan tentang al-haq ini. Siapakah al-haq ini? Apa al-haq ini? Ada yang mengartikan bahwa mendustakan kebenaran adalah mendustakan Al-Quran, karena yang dimaksud al-haq ini adalah Al-Quran, dan isi semua kandungan Al-Quran itu adalah kebenaran. Jadi ini pertanda kalau kita masih malas-malasan membaca Al-Quran, kita masih jauh dari Al-Quran, maka boleh jadi kita tergolong orang-orang yang sombong. Ada yang mengartikan bahwa al-haq ini, yang diartikan kebenaran adalah majelis-majelis ilmu, kajian-kajian ta'lim. Jadi orang yang tidak mau mendatangi kajian-kajian ilmu, tidak mau mendatangi majelis ta'lim, maka boleh jadi di hatinya ada kesombongan. Karena yang dibicarakan dalam majelis ilmu, dibicarakan dalam kajian-kajian keagamaan adalah tentang kebenaran. Orang yang sudah merasa sombong, maka tidak mau mendatangi majelis ilmu, merasa dia sudah cukup ilmunya. Ada juga yang mengartikan bahwa batarul haq, mendustakan kebenaran ini adalah semua nasihat, masukan, saran itu adalah kebenaran. Dan tanda inilah yang kentara sekali kalau orang sombong berada di dekat kita. Orang sombong ini tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima nasihat. Sudah berulang kali diperingatkan bahwa saat pandemi ini adalah kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kemana-mana kita nggak pakai masker, kita melepas masker kita, itu boleh jadi kita masih mengabaikan nasihat. Ada dalam sebuah organisasi, dalam sebuah musyawarah, kemudian ada yang memberikan kritikan, masukan kepada kita, kemudian memberikan masukan kepada kita itu dianggap musuh oleh kita, maka itu juga boleh jadi termasuk kita ini sombong. Karena tidak mau menerima masukan. Orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan, itu adalah tanda-tanda orang yang sombong. Batarul haq. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian tanda yang kedua, orang yang sombong, yang ada penyakit takabur dalam hatinya ini adalah waghamtun nas, merendahkan manusia, menganggap sebelah mata orang lain. Karena dia merasa dialah yang paling tinggi jabatannya, dialah yang paling pandai akalnya, dia yang paling banyak ilmunya, dia yang paling bijaksana, yang paling soleh di antara yang lainnya. Maka orang yang waghamtun nas, yang merendahkan manusia ini, jelas sekali dia tidak pernah merasa bersalah. Jadi susah sekali meminta maaf. Kalau dia melakukan kesalahan, dia anggapnya yang ia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Dia sudah menganggap yang lainnya pantas diperlakukan seperti itu, dan tidak mau mengucapkan terima kasih ketika datang kenikmatan melalui orang lain. Ini jelas sekali. Orang yang sombong, dia akan mudah menyudutkan orang lain ketika berbicara, dan ini membuat orang lain sekitarnya tidak nyaman. Tidak akan betah orang yang berada di sekitar orang-orang yang sombong, karena hatinya ini memancarkan aura yang negatif, aura ketidaknyamanan. Dia bisa terlihat dari mana cara ia bagaimana dia berdeham, bagaimana dia menggunakan telunjuknya, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia duduk. Orang yang sombong bisa dilihat dari perilakunya, bagaimana raut wajahnya, bagaimana ketika orang lain berbicara dia memotong, kemudian merasa pendapatnya yang paling benar, merasa serba tahu segala-galanya. Itulah tanda-tanda orang yang sombong. Maka kalau selama ini kita fokus dengan kesehatan badan kita, kesehatan fisik kita, maka jangan lalaikan dengan kesehatan hati kita. Karena semakin sehat hati kita, maka ini akan berpengaruh bagi kesehatan badan kita. Kalau terdapat penyakit dalam hati kita,
maka sesehat apapun badan kita, orang lain tidak akan merasa nyaman dekat-dekat dengan kita. Sidang jemaah hafizakumullah, maka itu sepulang dari sini marilah kita bersama-sama mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah bersih hatinya atau masih penuh dengan penyakit-penyakit yang enggan sekali kita evaluasi? Apakah kita termasuk orang yang berbesar kepala, merasa sudah banyak sekali ilmunya, merasa paling soleh sehingga merendahkan orang lain? Apakah kita sudah rendah hati menerima segala masukan dan nasihat, atau kita ini menjadi makhluk yang pongah, makhluk yang tidak mau merunduk kepada sesama manusia? Sidang jemaah hafizakumullah, mengakhiri khutbah yang pertama ini, marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah yang sedang menyaksikan menatap pertemuan ini menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang dibimbing sisa hidupnya, sehingga kita bisa selamat di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir fastaghfiruhu innahu huwal maghfurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وارزقهم من الأرزاق الطيبات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.